Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 4 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Papua Tengah menggelar bakti sosial menyambut Ramadan. Kegiatan ini digelar di Kampung Akudiomo, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Polsek Tanah Abang mengawal bazar takjil Ramadan 2025 dengan pendekatan humanis. Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika seberat 9,8 kg jenis sabu. Bertempat di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika seberat 9,8 kg jenis sabu yang berhasil diungkap oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 9,8 kg. Kasus ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mahakam Polda Kaltim pada Kamis lalu yang dihadiri oleh Dirres Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Arif Bastari, didampingi Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto serta sejumlah awak media. Melalui keterangannya, Kombes Pol Arif Bastari mengungkapkan bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan dalam sebuah mobil pick-up, disimpan dalam kotak styrofoam berisi 9 bungkus teh Cina berwarna kuning. Total berat bruto narkotika yang disita mencapai 10.077 gram atau sekitar 9,8 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp150.000 dan 1 unit telepon genggam milik tersangka. Dengan pengungkapan kasus ini, Polda Kalimantan Timur memperkirakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 50.385 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Nilai barang haram tersebut ditaksir mencapai 15 miliar rupiah. Dua tersangka yang terlibat dalam kasus ini berinisial AS dan MD dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, serta pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba, mulai dari menawarkan, menjual, membeli, menyimpan, hingga menguasai barang haram tersebut tanpa hak. Sebagai tindak lanjut, Polda Kalimantan Timur akan melakukan pemusnahan barang bukti guna mencegah peredaran lebih lanjut serta memastikan jaringan peredaran narkotika ini dapat dihentikan. Polda Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman narkotika. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Kriminal atau Satreskrim Polres Demak berhasil amankan 2 pelaku penjual obat petasan yang transaksi jual belinya dilakukan melalui media sosial Facebook. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 32 kg obat petasan atau bubuk mercon siap edar. Satuan Reserse Kriminal Polres Demak berhasil mengungkap kasus penjualan obat petasan yang diperdagangkan melalui media sosial Facebook. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku dan menyita 32 kg bubuk mercon siap edar.
Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha melalui Kasat Reskrim Polres Demak AKP Kuseni menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan aktivitas penjualan obat petasan di Facebook yang dilakukan oleh tim Satreskrim. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA di Jalan Demak Kudus, Desa Kalikondang, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak pada Sabtu lalu. Dari tangan FA, polisi menyita 1 kilogram obat petasan. FA mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pelaku lain berinisial S, warga Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dengan harga Rp250.000. Menindaklanjuti pengakuan FA, petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah S dan menemukan 31 kilogram obat mercon siap edar. Selain itu, polisi juga mengamankan berbagai bahan baku pembuatan petasan seperti belerang, potasium, sendawa, arang, serta sejumlah peralatan termasuk lumpang batu, ayakan, timbangan, dan drum. Kedua tersangka beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Demak. Sebagian barang bukti dikirim ke laboratorium forensik untuk diperiksa, sementara sisanya dimusnahkan oleh tim Gegana Satbrimob Polda Jateng di lokasi yang dianggap aman. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun penjara. Dari Humas Polres Demak melaporkan untuk Polri TV. Sindikat 32 lokasi curanmor di Lampung Selatan dibongkar. 4 pelaku diamankan polisi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gabungan Polres Lampung Selatan telah berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang telah beraksi di 32 lokasi yang berbeda. Pengungkapan ini dilakukan pada Selasa 25 Februari 2025. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam di beberapa titik di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan dalam konferensi pers yang dilakukan pada Jumat 28 Februari 2025 bahwa gabungan Polres Lampung Selatan telah berhasil mengamankan 4 tersangka yang tergabung dalam jaringan pencurian ini. Para tersangka adalah SH berusia 19 tahun dan BA berusia 21 tahun, JA berusia 21 tahun, dan J berusia 17 tahun. Dan keempatnya merupakan warga Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Sindikat ini dikenal sebagai kelompok pencuri kendaraan dengan modus merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Mereka menyasar kendaraan yang terparkir di halaman rumah, kantor, dan tempat umum lainnya. Berdasarkan laporan korban, salah satunya adalah Nabila Riyasari yang kehilangan sepeda motor Honda Scoopy senilai 23 juta di depan kantor PT Mandala Multifinance Kalianda. Penelusuran pihak kepolisian mengungkapkan bahwa sindikat ini telah beroperasi sejak tahun 2024 dengan total 32 lokasi pencurian di Kalianda, Penengahan, dan Seragi. Pengamanan ini dilakukan setelah anggota tim Sikat Raja Basa mencurigai 2 pria yang mondar-mandir di dekat Desa Kadaton, Kalianda. Saat pengejaran, salah satu tersangka menabrak kendaraan warga yang memicu kepanikan hingga akhirnya berhasil diamankan. Dari interogasi lebih lanjut, polisi telah mengembangkan penyelidikan hingga ke Labuhan Maringgai dan mengamankan 3 pelaku lainnya. Dalam operasi ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk 6 unit sepeda motor dari berbagai merek. Selain itu telah ditemukan pula alat-alat yang digunakan dalam aksi pencurian, termasuk kunci T dan obeng yang dipakai untuk membobol kunci kontak kendaraan korban. Saat ini para tersangka telah ditahan di Mapolres Lampung Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Metro Jaya gelar jumpa pers ungkap mengamankan 1.244 tersangka narkoba dalam 2 bulan.
Kegiatan ini berlangsung pada Kamis 27 Februari 2025 di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkotika pada periode Januari hingga Februari 2025. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David, dan didampingi oleh PLT Kasubdit Multimedia Bithumas Polda Metro Jaya, Kompol Budi Santoso. Dalam pengungkapan ini juga hadir sejumlah pejabat dari berbagai instansi terkait, termasuk Irwasda Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BPOM Jakarta, BNNP DKI Jakarta, serta Bea Cukai. Kombes Ahmad David menyampaikan bahwa selama Januari hingga Februari 2025, Polda Metro Jaya bersama jajarannya telah berhasil menangkap 1.244 tersangka kasus narkoba. Rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan bahwa selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari, Direktorat Narkoba Polda Metro dan jajaran Polres Narkoba itu telah mengamankan 1.244 tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, apakah itu sebagai pengedar maupun sebagai pecandu atau pemakai. Dari 1.244 terdiri dari 1.187 laki-laki dewasa dan 57 perempuan dewasa. Selain itu, sejumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan dalam operasi ini meliputi ganja dengan berat 310,35 kg, tembakau sintetis atau tembakau gorila dengan berat 617,34 kg, ekstasi mencapai 19.004 butir, sabu dengan berat 11,79 kg, obat-obatan berbahaya sebanyak 67.784 butir, liquid narkotika yang berisi cairan PHC sebanyak 504,58 ml, ketamin seberat 2,83 kg, dan juga serbuk bibit sinte yang digunakan untuk dicampurkan tembakau sintetis seberat 978,57 gram. Kita patut mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, menyampaikan berbagai informasi dan juga yang dilakukan oleh anggota, sehingga atas pengungkapan yang kita lakukan, kalau kita menghitung dengan pengguna, maka kita telah menyelamatkan kurang lebih 3,2 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya negatif penggunaan narkoba ini. Dan bila kita nominalkan barang-barang ini, kita telah berhasil menyita kurang lebih 243 miliar rupiah. Lebih lanjut, Kombes Pol Ahmad David juga menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkapkan 3 kasus besar. Kasus pertama adalah ganja 206 kg pada Desember 2024 lalu. Setelah pengembangan kasus ditemukan tambahan 3 kg. Jaringan ini berasal dari Mandaling Natal, Sumatera Utara. 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir telah diamankan oleh polisi. Kasus kedua adalah pengungkapan 14.000 butir pil ekstasi dari jaringan Pekanbaru, Jakarta, dan Palembang. Ekstasi dikirim melalui bis dan mobil pribadi sebelum akhirnya diamankan di Cengkareng pada 5 Februari 2024 lalu. 2 orang tersangka berperan sebagai pemilik dan pengedar telah diamankan oleh petugas. Kasus ketiga adalah kasus tembakau sintetis seberat 617 kg. Produksi narkoba ini telah dilakukan di kontrakan yang menyamar sebagai toko handphone.
Kasus ini telah diungkap oleh Polres Tangerang Selatan berkat laporan masyarakat. 2 tersangka berperan sebagai peracik bahan hingga siap edar diamankan polisi. Para tersangka itu dijerat dengan pasal 113 ayat 2, 114 ayat 2, 112 ayat 2, dan 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam konferensi pers ini, Polda Metro Jaya juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah mendapatkan ketetapan dari Kejaksaan Negeri, yaitu ganja seberat 301,74 gram, sabu 294 gram, dan ekstasi 397 butir. Pemusnahan ini dilakukan di RSPAD dengan disaksikan oleh berbagai pihak termasuk dari media. Polda Metro Jaya juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif dalam pemberantasan narkoba dengan segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Karena peredaran narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga masa depan bangsa. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.